Saya ini udah telanjuran. Telanjur gimana kata Rasul? Jadi dia ngecas di siang hari bulan puasa. Ada ayat yang memperbolehkan malam bulan puasa itu untuk berhubungan dengan suami istri. Kemudian ya udah dibatalin aja puasa itu, dia makan dulu dah, habis itu jima. Ada begitu. Itu gimana tuh? Jadi mandi junub itu harus air murni semua dari ujung kepala sampai ujung rambut. Terus meskipun orang kuat nggak makan, tetap walaupun cuma secewil kue itu sunnahnya sahur, niat sahur. Begitu puasanya batal, dia harus melanjutkan sampai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikih Warung Kopi, ngobrol santai tentang hukum fikih. Ya mana kita udah kedatangan ini orang luar biasa nih. Beliau mau hadir di sini nih, ngundangnya 30 tahun sebelumnya. Nah, jadi belum lahir. Ketemu-temu udah tua. Kiai Haji Jamaluddin Hasyim. Kasih tepuk tangan. Apa kabar Gus Imat? Alhamdulillah. Udah buka puasa belum? Udah lah. Udah ya. Buka puasa pakai daging buaya tadi. Sebelahnya ada Gus Lukman. Ini sales sama Kiai ini. Kita abang-abangan aja. Sama Gus Abdus. Ya. Gini Gus, ini apa namanya? Dulu ada sahabat Nabi, itu kan ngadu sama Nabi. Ya Rasul, saya ini udah telanjuran. Telanjur gimana kata Rasul? Jadi dia ngecas di siang hari bulan puasa. Jadi rupanya dia nggak kuat juga. Itu orang Arab Gus, nggak kuat. Ya, kata Nabi, ya udah. Kafaratnya atau bayar dendanya itu disuruh sembelih onta. Waduh, boro-boro nyembelih onta katanya. Sementara saya paling miskin di situ. Ya udah opsi kedua deh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Ya boro-boro 2 bulan ya Rasul. Sehari aja nggak kuat. Ya udah deh gini aja kata Rasul. Kasih makanan untuk fakir miskin 60 orang. Udah selesai. Itu kalau dulu gimana sih Gus? Tentang apa namanya itu? Ada ayat yang memperbolehkan malam bulan puasa itu untuk berhubungan dengan suami istri. Iya. Gimana itu Gus? Jadi gini, Gus Imat, dulu awal-awal puasa diwajibkan itu kan sekitar tahun kedua Hijriah ya. Ya. Itu puasa itu cuma boleh makan waktu. Itu diwajibin puasa dulu, Pak, sholat dulu sih. Puasa dulu. Puasa dulu ya, baru sholat ya. Kemudian apa namanya? Sholat dulu, maaf, sholat di dulu ya? Mekah ya, sholat di Mekah, Isra Mi'raj itu kan. Nah, apa namanya? Awalnya puasa itu sahabat itu cuman buka puasa dan sahur. Jadi begitu buka malam itu nggak boleh makan. Udah nggak boleh makan tuh? Nggak makan lagi boleh sahur, baru boleh makan, terus puasa lagi. Jadi benar-benar 2 kali doang ketemu makanan sehari semalam gitu. Untung kita nggak hidup zaman sahabat. Nah, dan belum boleh campur suami istri. Oh begitu. Oh, jadi pada kelebekan lah kira-kira gitu ya. Bisa rontok tuh Pak. Puasa semua berarti. Puasa semuanya. Jadi nyambung tuh ya, begitu buka maghrib nyambung lagi puasanya. Nyambung puasa sampai subuh, sahur baru dia lagi gitu. Jadi puasa makan dan puasa berjima berarti. Semuanya. Masya Allah. Nah, ada kejadian sahabat itu dia itu kerjanya di kebun kurma. Kebun kurma. Begitu dia buka puasa maghrib, dia bilang sama istrinya, kita buka pakai apa? Iya. Kata istrinya, belum ada nih, saya cari dulu. Nah, karena istrinya nyari makanan, mungkin bantuan tetangga atau siapa, atau pinjam di warung atau gimana. Ya nyarilah ke masjid-masjid yang biasa ngasih takjil gitu. Nyari masjid takjil atau ngebon di warung, tapi nggak nungguin bansos kan. Iya. Jadi masa buka puasa pakai bansos. Udah kayak coblosan. Nah, jadi akhirnya dia nungguin bininya ketiduran.
Ketiduran. Tiduran Jadi dong. bininya datang bawa makanan, Heeh. karena waktu Isya udah lewat, Mm-mm. bablas anginnya. Sampai bahkan Sampai siang sampai waktu subuh Hampir tiduran. waktu subuh. Akhirnya dia kerja di kebun itu hampir pingsan, kebun kurma kan panas kan. Iya. Nah, di situ kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nah, turunlah ayat itu, ya kan? Di antaranya di Al-Baqarah ayat 185 kalau saya nggak salah, itu lanjutannya ayat puasa itu kan 183 surah 4. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Iya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan seterusnya. Jadi setelah itu kemudian diringankan, malam-malam itu boleh berjima dengan istri. Kemudian sepanjang malam juga bebas makan minum sampai sahur. Sampai sahur, Sampai sampai sahur. subuh gitu ya. Iya, sampai fajar kan. Oh. Nah, itu kemudian tetap saja ya, yang namanya jima itu membatalkan puasa kan. Iya. Seperti kasus tadi itu, jima membatalkan puasa. Cuman dalam kisah sahabat yang tadi itu ending ceritanya tuh saking miskinnya tuh sahabat, kata Iya. Nabi, sedekah deh kalau gitu sama orang miskin. Nggak ada yang lebih miskin dari saya di kota Madinah. Iya. Udah paling marah tadi Iya. situ dah. Akhirnya Rasulullah ngasih satu keranjang makanan. Pokoknya bagi- SKTM numpuk sama dia udah Nah. bunyi. Iya. Ya artinya macam-macam lah gitu ya. Iya. Jadi akhirnya di Rasulullah kasih makanan suruh bagiin. Nah, ulama kemudian mengatakan bahwa ini hukumnya khusus buat dia, nggak buat semua orang. Oh gitu. Iya. Artinya misalnya kita nih sekarang Ya nih, tetap yang kodok kemudian puasa 2 bulan atau memerdekakan budak. Gitu Oh kan. iya, memerdekakan budak. Iya, maksudnya. gitu. Sekarang Jadi- budak udah nggak ada, budak letik dong ada. Ya artinya gini, tetap hukumannya berat. Gitu. Bahkan ulama itu juga mengatakan gini, harusnya dibedakan. Kalau orang kaya hukumannya jangan denda, karena dia mampu kaya. Gampang dong buat dia ya. Iya. Apalagi sultan itu gampang Nah, banget. Kalau orang miskin bayar denda pasti nggak bisa. Orang Iya. kaya kalau bayar denda aja kayak sekarang kan di pengadilan begitu. Wah, denda bayar selesai. Mestinya Nah, dia puasa tuh kalau orang puasa. kaya gitu ya. Nah, jadi jima itu membatalkan puasa. Iya. Ya. Itu sudah mutlak. Jadi Mutlak. nggak boleh itu. Bahkan apa istilahnya mencium saja dan sebagainya itu dilarang. Karena apa? Karena bisa mengarah Kalau kepada- kissing aja itu Nah itu sekarang Tetangga itu. anak remaja ini kan sekarang pemuda nih gandeng-gandengan tangan, Iya. peluk-pelukan, ya kan. Nah ini sebaiknya jangan, karena apa? Merusak. maksudnya kalau dengan istri sendiri itu haram apa gimana itu hukumnya? Ya haram, haram. Atau sekmilda sekitar wilayah dada lah gitu. Iya, yang itu kan apa? Yang diharamkan jimanya. Oh, jimanya. Batal. Heeh. Tapi kan kalau udah mukodimah begitu, Iya, itu udah iya. syahwat, dan syahwatnya itu bisa membatalkan pahala puasa. Biasanya habis mukodimah itu lanjut ke Nah, pokok bahasan itu. pasti. Jadi gitu Bang Luman tuh hati-hati Kalau tuh. mukodimah doang nggak ada Berarti- lanjutannya nggak lulus. Iya. Misalnya gini dia ini sih istilahnya apa ya, iseng lah ya, ini orang ya udah saya batalin puasa dulu deh, saya berjima, padahal pada saat Nggak itu boleh. Oh dia pakai ini, pakai ngakal gitu. Iya. Hela. Dalam pikir hela. Misalnya gini Gus, ah dia kan untuk menghindari denda itu, kafarat itu, ya, kemudian ya udah dibatalin aja puasa itu, dia makan dulu dah, habis itu jima. Ada begitu. Itu gimana tuh? Iya, Ya kalau maksudnya ngakalin Tuhan lah nggak pakai. iya Secara fikihnya boleh nggak itu? Ya. ya itu bisa terjadi, tapi memang tidak kena kafarat jima tadi. Iya. Karena batalnya kan karena makan. Tapi gini, sebetulnya kalau secara fikih, kodo itu kan cukup 1 hari. Tinggal 1 hari ya kodonya hari itu juga. Berapa jumlah harinya yang dibatalin? Ya, Sejumlah harinya. Tapi secara nilainya, value puasanya gitu ya. Itu yang bilang lam taqdihi siyamud dahri. Oh nggak bisa Orang yang ditebus sama puasa membatalkan setahun puasa, tuh. iya dengan sengaja setahun pun tidak bisa membayar. Kalau bahasa kita dosanya lah, dibayar setahun. Jadi Nah, kalau ente berarti sengaja nggak nih bisa buka puasa berarti. nih, setahun teh kodok nggak bakal bisa tuh. berarti Gus Imat nggak bisa ngakalin. Apanya? Nggak Enggak, bisa. kalau kode setahun sehari. Sehari kodoknya. Tapi ini kan masalahnya Cuma nilainya. Nilainya, Iya, gitu ya, nilainya, Value-nya, pemberatan value-nya. nilainya tuh di mata Allah. Heeh. Setahun pun ente puasa. Nggak bakal bisa bayar tuh ya. Iya, artinya begini. Ini kan sebetulnya
setahun puasa itu kan katakanlah pertobatan kita. Iya. Itu seberat itu, ya kan? Satu hari puasa ditinggalkan. Nah, kalau seperti itu memang tidak kena kafarat yang jima, kafaratnya kafarat makan. Nah, tapi itu pun ini harus barangkali banyak orang yang nggak tahu. Orang di Ramadan itu begitu puasanya batal, dia harus melanjutkan sampai maghrib. Oh begitu, jadi nggak boleh misalnya dia udah batal nih. Iya, gitu, tetap nggak boleh makan. Gitu, Nggak boleh. Nggak boleh merokok tuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Misalnya makan kayak biasanya. Nggak gitu, bisa. Harus dilanjutin. Rokok, ngopi gitu kan, iya. Artinya, Depan mertua. artinya walaupun udah batal posisinya, Padahal itu udah batal. Iya, nggak bisa kayak gitu. tetap puasa. Kayak orang yang misalnya lupa niat. Kalau Ramadan tuh kan Iya, niat iya. harus dari malam. Iya. Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Orang yang nggak niat dari malam maka nggak Artinya ada pahala imsaknya puasanya. menahannya tetap terus sampai maghrib dia itu ya. Iya. Artinya nggak boleh semena-mena langsung ke warung langsung jajan, Nah. nggak boleh. Misalnya kayak tadi habis jima ya tetap nggak makan Tapi kami. dia dihukumi puasa nggak hari itu? Enggak. Nah. Enggak, kalau jimanya batal sengaja gitu. Kecuali kalau lupa. Kan Ramadan hari pertama mungkin lupa. Nah, itu Iya, beda iya. sama sistem hukum kita kayaknya. Gus. Nah, Iya kan hakim MK-nya divonis bersalah tapi keputusannya kok berlaku gitu. Beda itu tuh. ini nyerempet nih kalau begini. Maksudnya beda kan? ini- Nggak, ini sistem hukum kita beda. Ada gitu. misalkan gini kayak ini, bolehkah misalnya seorang misalnya saya gitu loh ya, terus sahur dan niat puasa Ramadan dalam keadaan junub atau belum mandi wajib lah gitu. Iya. Nah itu gimana sih? Untungnya sih masih bisa sahur Kiai, walaupun cuma setegak Ya. air putih gitu. Dalam masalah ini harus dilihat rinciannya. Pertama, waktu menjelang azannya udah mepet atau belum? Nah, dia bangun sahurnya itu mepet subuh apa enggak? Misal subuh jam 4:30, dia bangun jam 4:05, 5 menit lagi tuh. Itu 5 menit lagi ya tentu didahulukan sahurnya. Sahur gitu. Tapi ya. kalau jam 4.00 Masih mandi cukup kan buat paling mandi. 5 menit. Karena mandi junub itu jangan dibayangin pakai sabun, pakai sampo. Enggak, Asal iya. air semua kena, itu udah jadi mandi junub. Jadi mandi junub tuh sesederhana itu sebenarnya. nggak wajib ya pakai sampo sunsilk. Ah, Iklan itu Nah, iklan itu. itu pun termasuk yang yang banyak salah paham di masyarakat. Orang nyebutnya kalau mandi junub itu kan mandi keramas. Ya. Keramas Istilahnya tuh- begitu mau keramas. Iya. Padahal itu keramas itu nggak boleh jadi mandi junub. Jadi mandi junub itu harus air murni semua dari ujung kepala sampai ujung rambut. Terus semua basah. Iya. Habis itu baru pakai sabun, habis itu baru pakai sampo. Berarti Jadi nggak boleh awalnya awalan, keramas dulu nggak boleh karena itu Nah, karena itu- airnya itu tidak benar, Kiai, itu. sucikan, tidak air benar mutlak. benar. Itu banyak Gitu. yang melakukan hal itu. Nah itu Ya. karena nggak, ya itulah makanya perlunya kita ngaji fikih itu seperti itu. Makanya ngaji. Ya, betul. Jadi mandi junub itu Kita asal ngaji air lagi, udah itu basah pelajaran. semua. Ya dalam mazhab Syafi'i kan tidak wajib Iya, menggosok. iya. Kalau mazhab Maliki harus digosok Iya. pakai tangan. Guyur. Mazhab Syafi'i menggosok tuh sunnah aja. Yang penting guyur semua bagian tubuh yang ada di luar, zohir, lipetan-lipetan tubuh semua basah. Nah, itu sudah selesai mandi junub di situ. Habis itu pakai sabun, habis itu pakai sampo. Iya. Itu sama-sama satu mandi, tapi Iya. mandi junubnya prosesinya udah selesai. Di awal. Ujung sampai ujung. Iya. Nah, jangan baru basahin rambut langsung pakai sampo. Tapi itu kalau pakai sabun itu sunnah kali ya? Ya, karena itu kan menghilangkan kotorannya lebih bagus. Nggak, sunnahnya yang batangan apa yang cair tuh sabun? Nah, sunnah. Kiai, Selera sih, Kiai, selera. Ini pernah saya dengar, waktu itu pernah dengar cerita ya, bahwa Nabi lagi imam lupa mandi junub. Nah, Ya, tahu-tahu, itu riwayat Siti Aisyah, eh, bukan lupa, karena memang waktunya mungkin mepet subuh. Sementara kan gini, sahur itu satu, itu kan kebutuhan. Kita puasa butuh tenaga. Iya. Tapi sahur itu juga ibadah. Karena Nabi perintahkan tasahharu fa inna fis sahuri Jadi ngisi barokah. asupan sekaligus dapat Pahala. juga. Makanya dibilang di dalam sahur itu ada barokah. Mm-mm. Jadi sahur itu sunnah. Meskipun orang kuat nggak makan, tetap walaupun Sunnah. cuman secowel kue itu Iya. sunnahnya sahur, niat sahur. Nah,
Itu. Yang penting dia niatin sahur itu ya. Ya, termasuk tadi misalnya kalau waktu mandi dalam keadaan junub malam, itu kan dia belum sempat mandi, bentar lagi subuh. Ya sahurlah secukupnya, jangan sampai mentok azan, karena kalau udah mentok azan nanti dia harus keluarin yang ada di mulutnya kan. Iya. Nah. Kalau azan itu untuk azan, misalnya pas kita lagi minum kiai, terus azan, itu harus dikeluarin. Ya stop, berhenti. Stop. Berhenti. Oh. Gini Nah, kayak Kiai, Tadi dulu sebentar nih, belum selesai. Baru satu gitu. Iya. Jadi sebetulnya gini, kalau bicara junub, ya kan, sahabat nanya, ya Rasulullah, saya junub malam, tapi nggak bisa mandi, karena kan kalau di Arab tuh dingin. Iya. Oh iya. Nah, itu ada hadis lagi, Rasulullah bilang, igsil farjaka, wa tawaddo wudu akalis sholat summa nam. Ya, bersihkan kemaluanmu, ya kan kalau sperma apa kotoran kan kalau laki perempuan kan campur kotor. Nah itu bersih dulu, sabunin, terus kemudian wudu seperti wudu musolat, baru tidur. Jadi ulama di dalam kitab-kitab fikih dikatakan makruh, ya bukan hanya tidur, bahkan makan, minum, Iya. tidur dalam keadaan junub. Oh, nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Pernah dengar itu? Makruh. Kan biasanya kalau habis berhubungan sama istri itu kan keluarin lu ngerokok itu gimana? Biasanya itu Ya, apa? Gus Iman gitu ya. Gus Iman. Biasa kalau berhubungan itu Pasti ente juga gitu air ngerokok. minum mana ada air minum. enggak. Minum. Yang jadi Karena problem kadang-kadang kan gini, orang habis jima itu kan Aus. ngantuk. Ya. ngantuk karena ada Sangat ya. relax badannya. endorfin kan. Iya. Endorfin. Jadi relax gitu. Nah itu tidur biasanya sebentar, itu nggak masalah. Tapi setelah itu pas bangun cuci kemaluannya dari kotoran, wudu, terus tidur, nggak apa-apa, nggak harus mandi. Iya. Yang karena gini, mandi itu kan toharoh dari hadas Bersuci. besar. Iya. Toharoh itu tuh apa? Untuk sholat. Mm. Jadi kalau belum waktunya sholat, itu sebenarnya belum wajib untuk mandi gitu ya. Nanti begitu subuh, karena udah waktu sholat subuh, dia harus mandi. Nah itu. Yang kedua, ya kan, ada lagi dalam keterangan, misalnya dalam Mizan Sya'roni itu dikatakan kalau junub itu bihadrati syaiton gitu. Jadi Jadi sebetulnya gini, malaikat barang sama setan gitu. ya malaikat pelindung kita itu kalau kita junub, Jauh. ya Pergi. makanya buat yang rawan-rawan kena sihir, kena santet sebaiknya jangan ya. Kalau bisa ya dan junub segera wudu, mau tidur tapi wudu gitu kan. Nah, jangan Jadi sampai ketika malaikatnya pergi tinggal setannya deh. Jadi banyak orang kesetan. khawatir Nggak ada pelindungnya Kiai. nah nggak ada proteksinya. Iya, proteksinya ada nggak ada ada. orang santet sihir. Nah, Dia nggak punya Ya. antivirus itu. Gus. Nggak ada vaksin Gus, dia. kalau mau nambah itu emang harus dibersihin dulu. Misalnya nanti nambah nih berjima gitu. Nambah apa nih? Ya, berjima. Mindo. Orang kedua. Ronde kedua misalnya. Itu harus wudu dulu tuh Oh, katanya. Gitu. Ya, terus gini, ada lagi nih, ini mumpung saya kira banyak yang nonton kan. Enggak, ini penontonnya 18 plus ya semuanya ya. Insya Allah aman. Aman. Jadi, Pemilih pemula kemarin. Iya. jadi ini kita bahas puasa, tapi sekaligus bahas junub. Iya, benar. Satu tadi, jangan makan, jangan minum, jangan Mm-mm. tidur sebelum wudu Mm-mm. dalam keadaan junub. Nah, ulama juga bilang bahwa min asbabil faqri al aklu wasyurbu indal janabati. Oh. Termasuk itu bikin seret rezeki. Heeh. Kalau kita suka makan dalam keadaan junub belum wudu. Oh. Jadi kalau dalam junub Jadi kalau pengen hidup belangsak, udah apa namanya makannya lagi junub. Termasuk merokok tadi kan? Nggak ada di kalau kita merokok nggak masuk makan. Nggak masuk makan. Tapi ulama ada yang bilang gini, kalau air seteguk, kalau Iya. ini nggak apa-apa. Kalau nasi sepiring. Enggak, karena gitu ya. memang yang pernah saya dengar itu kalau misalnya kita berjima gitu ya. Mm-mm. Itu memang katanya kayak orang lari dalam 2 kilo. Haus.
Nah, Gitu. makanya Harus minum gitu. harus minum. Iya, Benar. Betul. Karena memang ngos-ngosan. ya iya kayak orang-orang. Jantung 100%. Karena kan kalori terbakar juga, Ngos-ngosan. keringetan, kalori Iya. terbakar ya pasti Kayak orang harus. kerja bangunan seharian kan. Makanya banyak kalau yang maksudnya yang ini Gus ya, apa namanya? Yang jantungnya agak lemah, banyak orang jantungan di situ tuh. Ya. Maksa umur udah maksudnya udah lanjut, ya maksa pakai Viagra misalnya. Jantungnya kuat meninggal. Jadi kembali lagi soal Kembali lagi, soal, ya. soal junub ya, soal junub. Saya kebetulan pemirsa pasti banyak yang nonton nih. Ya, jangan dibiasakan tidur dalam keadaan junub, makan dalam keadaan junub karena itu bisa memperlambat rezeki, gitu ya. Nah, Tapi kalau secara hukum menunda junub itu boleh nggak itu? Menunda. kalau belum masuk waktu sholat nggak apa-apa. belum masuk waktu sholat nggak apa-apa. Cuma resikonya tadi, jadi apa? Kita sedang berada dalam dimensi yang kotor. Iya, jadi Gitu. setan mulu tuh kita. Iya, Tapi artinya dia lemah lah, kita bahaya gitu. tapi memang Begitu bangun Yang- ininya ngeliat wah setan nih. kalau di kedokteran memang kita harus ya yang saya dapat informasi lah dengar-dengar lah ya di media sosial itu Iya. itu kalau misalnya kita berhubungan badan dengan istri setelah itu memang harus membersihkan karena memang Ya nggak langsung dong, masa langsung. ya sabar dulu lah ya minum air Enggak dilap dulu. dilap ya Masa langsung kamar habis mandi. itu dibersihkan kan apa untuk supaya Iya. karena kan takutnya ada bakteri apalah ya di situ Iya, karena iya, kan iya. pertemuan di antara dua apa sih istilahnya kemaluan ya itu ya itu perlu untuk memang dibersihkan untuk supaya tetap sehat. Kalau Dan- nggak dibersihkan, takutnya dia itu kepleset jatuh, belum jadi aja udah pernah jatuh. Iya, iya. Dan untuk laki-laki itu yang bagus itu pipis kencing ya Iya. Itu membersihkan. setelah Iya. keluar sperma itu. Karena air kencing itu, air seni itu membersihkan saluran itu. Sperma itu kan lengket. Ya, Lancar betul. ya. Kalau dia tersisa di dalam saluran itu berbahaya. Itu bisa jadi terapi juga Gus ya untuk prostat gitu. Oh iya, makanya kalau kita ngikutin sunnah Nabi kan kencing itu jongkok, ya kan? Kemudian diurut, itunya kan, supaya keluar Bawahnya, semua. iya, Ya. itu ada itu Iya, diurut, Iya, iya. ada, di kitab ada. Dehem, dehem. Istilahnya ada Iya, Ya diurut. dehem, satu dehem bukan dehem di sini, tapi Dehem dehem bawah. perut, ya. Gitu dorong itu kemudian diurut ya, diurut. Nah, terus kemudian cuci. Nah, biasanya itu nanti ada cairan lendir. yang terakhir. Itu dulu ulama bilang itu mani sisa. Iya. Tapi saya dengar dari sementara kalangan mengatakan itu adalah wadi atau madi. Mazi. ya. Penutup ya. Pelumas, pelumas, Jadi penutup. pelumasnya dia tidak lengket tapi ngelumasin. Ya, oli samping. Makanya junub itu harus tadi harus pipis. Jadi yang bagus itu ya, ini mumpung mungkin banyak kaum milenial atau Gen Z yang nonton. Jadi habis dalam keadaan junub, ya kan kalau belum nikah pun mungkin ada mandi basah dan sebagainya. Iya, Itu pipis, bersihkan tadi dehem, diurut, keluarkan, terus kemudian dibersihkan semuanya, baru wudhu dan silakan kalau mau tidur kalau bisa mandi ya mandi. Tapi kalau malam mungkin kan mandi kurang bagus di bawah jam 12 ya. Oke. Nah itu, jadi Oke. kembali lagi tidak masalah kalaupun kita junub terus masuk azan subuh masih junub. Ya, itu. Iya, masuk puasa dalam keadaan junub nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, yang penting nanti kan mau sholat subuh Heeh. lalu mandi. Nah itu satu. Kemudian harus diperhatikan namanya mandi junub itu kan kita masukkan air ke hidung. ke mulut dan sebagainya, telinga dijaga meskipun harus basah, tapi jangan terlalu sampai masuk ke dalam rongga. Karena ini kan telinga, hidung, Tembus ya, mulut bisa tembus. batal tuh ya. Itu Kiai Masuk itu yang rongga. yang saya dapat pelajaran dari Kiai ini. Maksudnya baru kelihatan bahwa kita harus hidung ya harus masuk air, terus mata mungkin ya. Ya hidung air seperlunya aja. Seperlunya, bagian terus yang itu dekat ya. keluar aja, nggak harus dihirup ini. Karena kalau puasa kan wudu itu sunnahnya kan diistinsar, Ya, istinsar, istinsar. dihirup sampai dalam. Dihirup ya. Tapi kalau puasa jangan. Batal. Karena dia kalau masuk sini, dia akan kembali ke mulut.
Kalau ada yang ngerembes ke tenggorokan, nah itu kalau sengaja batal, kalau lupa nggak apa-apa. Jadi itu soal jadi kalau seandainya mandi dalam keadaan junub, udah masuk waktu subuh, tolong diperhatikan jangan sampai tadi gitu. Kayaknya waktu kita udah habis, sebenarnya sayang banget sih, masih banyak pembahasan sama Kiai Jamal. Ini susah loh menghadirkan beliau, ini susah beneran. Iya. Jadwalnya penuh. Penuh jadwalnya. Dari subuh udah ngaji. Pokoknya dia ngumpulnya sama orang-orang punya nama semua ini Kiai Jamal. Yang nggak punya nama ngumpulnya di sana. Oke, terima kasih netizen semuanya. Lanjut pembahasan fikih warung kopi kita besok masih dengan narasumber yang sama, Kiai Jamal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.